Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah. Bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau fi dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah kesaktian Ki Juru Martani. Kiai Juru Martani bergelar Kiai Adipati Mandaraka adalah seorang patih pertama Mataram dan penasihat politik Panembahan Senapati. Sebelum diangkat menjadi patih, ia dikenal sebagai tokoh yang cukup berjasa dalam berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Ki Juru Martani adalah putra dari Ki Ageng Saba dan Nyai Ageng Saba. Ayahnya adalah putra dari Pangeran Made Pandan. Sedangkan ibunya adalah putri dari Ki Ageng salah satu. Ia memiliki adik perempuan bernama Nyai Sabinah, yang kemudian dinikahi oleh Ki Ageng Pamanahan, putra Ki Ageng Enis. Sedangkan Ki Ageng Enis adalah adik dari Nyai Ageng Saba. Dengan demikian, Ki Ageng Pamanahan adalah adik sepupu sekaligus saudara ipar dari Ki Juru Martani I. Ki Juru Martani menikah dengan Ratu Mas Banten dan memiliki putra yang nantinya diberi kedudukan oleh Raja Mataram, antara lain Pangeran Mandura bergelar Adipati Mandaraka II. Dan Ki Juru Kiting Natanigrat. Pangeran Mandura memiliki putra bernama Pangeran Mandura Reja dan Pangeran Upasanta I. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Pangeran Mandura Reja diangkat menjadi Bupati Pekalongan. Sedangkan Pangeran Upasanta diangkat menjadi Bupati Batang. Putri Pangeran Upasanta menikah dengan Sultan Agung dan diangkat menjadi permaisuri bergelar Ratu Wetan menggantikan Ratu Kulon dari Cirebon. Ki Juru Martani adalah tokoh yang membujuk Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh Sultan Adiwijaya dalam mengalahkan Arya Panangsang. Selain itu, ia dikenal sebagai tokoh perintis berdirinya Kerajaan Mataram, bersama Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Ketiganya dijuluki Tiga Serangkai dari Mataram. Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi semula tidak bersedia mengikuti sayembara. Setelah dibujuk Ki Juru Martani, maka keduanya pun mengikuti sayembara itu. Ki Juru Martani juga melibatkan Sutawijaya, putra Pamanahan yang diangkat anak oleh Adiwijaya. Sementara itu, Ki Juru Martani tidak terlibat secara langsung pada sayembara tersebut. Ia mengambil peran sebagai pengatur strategi. Dalam menyusun strategi melawan Arya Panangsang, Kiai Juru Martani terlebih dahulu menangkap seorang tukang kuda yang dicurigai telik sandi Arya Panangsang. Tanpa ampun ia melukai telinganya. Ki Juru Martani menyuruhnya menyampaikan surat tantangan perang tanding dengan Adiwijaya di Sungai Bengawan sore. Tukang kuda tersebut pulang ke Jipang dan melaporkan tantangan itu. Arya Panangsang yang tidak terima atas perlakuan tersebut akhirnya berangkat untuk menuntut pembalasan. Arya Panangsang tiba di tepi timur Bengawan sore berteriak menantang Adiwijaya. Ia tidak berani menyeberang karena teringat pesan Sunan Kudus untuk tidak menyeberangi sungai itu. Namun, Ki Juru Martani telah menyusun rencana jitu. Sutawijaya disuruh menunggang kuda betina yang telah dipotong ekornya. Akibatnya, kuda jantan yang ditunggangi Arya Panangsang yang bernama Gagak Rimang secara tidak langsung melihat kemolekan kuda betina itu. Kuda Arya Panangsang pun menjadi liar dan tak terkendali sehingga membawanya menyeberangi sungai mengejar kuda betina Sutawijaya. Ketika Arya Panangsang baru saja mencapai tepi barat, Sutawijaya segera menusuk perutnya menggunakan tombak Kiai Pleret. Perut Arya Panangsang robek dan ususnya terburai. Namun ia masih dapat bertahan. Ususnya itu disampirkan pada pangkal keris pusakanya. Karena Sutawijaya bersenjatakan tombak Kiai Pleret, maka Arya Panangsang harus memakai pusakanya jika ingin membunuhnya. Arya Panangsang pun mencabut keris pusaka Kiai Setan Kober yang terselip di pinggangnya. Akibatnya, usus yang tersampir di pangkal keris tersebut ikut terpotong. Kiai Setan Kober yang dikenal sebagai keris sakti penuh energi mistis secara tidak langsung telah membunuh tuannya sendiri. Pasukan Jipang dipimpin Patih Matahun datang menyusul majikan mereka. Melihat Arya Panangsang telah tewas, mereka pun menyerbu untuk bela Patih. Kesemuanya itu dapat ditumpas oleh pasukan Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Selama merintis Mataram,
Ki Juru Martani berperan sebagai penasihat politik Sutawijaya. Ia juga mendukung berbagai perjuangannya untuk mendirikan Mataram menjadi kerajaan yang berdaulat. Ki Juru Martani diangkat sebagai Pati Mataram bergelar Adipati Mandaraka I ketika Sutawijaya naik takhta sebagai Raja Mataram yang pertama bergelar Panembahan Senapati. Dilanjutkan pada periode kepemimpinan Raden Mas Jolang yang bergelar Anyakrawati. Ki Juru Martani menjabat sebagai patih di Kerajaan Mataram sejak masa pemerintahan Panembahan Senapati dan dilanjutkan di bawah pemerintahan Anyakrawati. Menurut Babat Tanah Jawi, Ki Juru Martani meninggal karena usia lanjut. Ia dimakamkan di Pasarean Mataram. Dengan demikian ia menjadi Pati Mataram pada kepemimpinan dua raja yaitu Panembahan Senapati dan Susuhunan Anyakrawati. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, putra Ki Juru Martani yang bernama Pangeran Mandura diangkat menjadi Pati Mataram dengan gelar Adipati Mandaraka II, sedangkan putranya yang bernama Ki Juru Kitinataningrat diangkat menjadi Jaksa Mataram. Ki Juru Martani merupakan tokoh sentral dalam sejarah kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Sebagai paman dari Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram Islam, ia memainkan peran kunci dalam menasihati dan membantu kerajaan menghadapi ancaman VOC, Verenik de Ostise Compagnie, yang mulai menunjukkan kekuasaannya di Nusantara. Strategi dan taktik dalam perang. Dalam melawan perjuangan penjajah, Ki Juru Martani dikenal bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena strategi dan taktik cerdas yang ia terapkan. Dengan kemampuannya dalam membaca situasi, Ki Juru Martani mampu merancang taktik perang yang efektif, termasuk menggunakan perang gerilya dan diplomasi, serta memanfaatkan kekuatan spiritualnya. Banyak yang percaya bahwa kekuatan spiritual ini memberikan semangat juang pasukan kepada Mataram, memungkinkan mereka untuk melawan VOC yang memiliki persenjataan lebih unggul. Sebagai penasihat Sultan, Ki Juru Martani sering memberikan nasihat yang terbukti efektif dalam melindungi kerajaan dari serangan penjajah. Salah satu strategi brilian yang diingat adalah bagaimana ia menggunakan taktik pengelabuan dalam menghadapi serangan mendadak VOC. Dengan kemampuan istimewanya, ia mampu mengantisipasi gerakan lawan dan selalu berada satu langkah di depan mereka. Kekuatan mistis dan kesaktian. Ki Juru Martani juga dikenal dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Ia yakin mampu berkomunikasi dengan alam dan leluhur, serta menguasai ilmu kanuragan yang membuatnya kebal terhadap serangan fisik. Legenda mengatakan bahwa ia bisa menghilang dari pandangan musuh, sebuah kemampuan yang sering ia gunakan untuk mengecoh pasukan Belanda. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Ki Juru Martani berhasil mengelabui pasukan Belanda dengan menciptakan ilusi yang membuat mereka tersesat di hutan-hutan sekitar Mataram. Kisah ini memperkuat anggapan bahwa kesaktiannya bukanlah sekadar mitos, melainkan bagian dari strategi besar untuk melindungi tanah air dari penjajah. Selain itu, Ki Juru Martani dikenal memiliki kemampuan untuk membaca nasib dan memberikan wejangan spiritual yang seringkali membuktikan kebenarannya. Kemampuannya menjadikannya tidak hanya dihormati sebagai ahli strategi, tetapi juga sebagai spiritualis yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Dalam kisah yang lain diceritakan, Ki Juru Martani. Ketika Mataram terlibat perang melawan Pajang, Ki Juru Martani bertapa di puncak Gunung Merapi. Hasilnya, Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan memuntahkan laharnya menyapu pasukan Pajang. Selain cerdik dalam bersiasat perang, Ki Juru Martani juga dikenal punya kesaktian yang cukup tinggi. Sutawijaya memiliki putra sulung bernama Raden Rangga yang suka memamerkan kesaktiannya. Suatu hari Raden Rangga disuruh pergi ke rumah Juru Martani untuk berguru. Pemuda itu pun berangkat dengan setengah hati karena merasa lebih kuat daripada Juru Martani. Raden Rangga yang sedang menunggu Ki Juru Martani sholat iseng melubangi batu lantai menggunakan jari. Tiba-tiba Juru Martani muncul dari dalam dan mengatakan kalau batu musyalah tersebut keras jadi jangan buat mainan. Seketika itu juga, Raden Rangga tidak mampu lagi melubangi batu mushola dengan jarinya. Sejak itulah Raden Rangga berguru kepada Ki Juru Martani. Inilah sepenggal kisah kesaktian dan siasat Ki Juru Martani sang penasehat kerajaan Mataram. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.